Nona Tiara, Anda ditangkap atas tuduhan pengkhianatan terhadap kerajaan. Aku salah apa? Kalian tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Anda boleh memberi penjelasan di istana nanti. Pengawal, bawa dia. Nona? Mereka membawaku ke ruang interogasi di istana tanpa penjelasan apa-apa. Sebaiknya kalian punya penjelasan yang bagus untuk semua ini. Sekretaris kerajaan baru akan menjawabku waktu ayah masuk. Matanya menatap tajam sekretaris kerajaan. Apa yang kalian lakukan pada putriku? Dia ini calon permaisuri. Ayah, karena Anda juga sudah di sini, saya tidak perlu menjelaskan dua kali. Silahkan dilihat. Sekretaris kerajaan menyodorkan sebuah koran. Fotoku dipeluk seorang pria mengisi halaman pertama. Tapi yang lebih mengejutkan justru judul yang tercetak besar-besar di situ. Cinta tersembunyi calon permaisuri. Nona Tiara, Anda ditangkap karena telah mengkhianati keluarga kerajaan. Seorang calon permaisuri berpelukan dan berdansa dengan pria selain pangeran. Berita ini sudah tersebar ke seluruh penjuru kerajaan. Mereka bercanda. Tapi, masa kalian percaya? Dia ini Noah. Jadi Anda mengaku mengenalnya? Tunggu sebentar, sekretaris kerajaan. Noah itu keponakan saya. Tentu saja Tiara mengenalnya. Saya memintanya membantu Tiara selama seleksi karena dia belum lama masuk ke pergaulan kelas atas. Sepupu? Sekretaris kerajaan menatapku dengan pandangan menyelidik. Dia seperti sedang menilai apa ucapanku jujur. Benar sekali, Noah hanya membantu saya belajar dansa untuk pesta nanti. Ini memalukan, tapi saya sama sekali tidak bisa berdansa. Siapa yang memotret kami? Kenapa fotonya bisa ada di koran? Kalaupun pria ini sepupu Nona, bisa saja hubungan kalian lebih dari itu. Omong kosong, keponakan saya itu calon empu. Sejak lahir tanda itu sudah ada di wajahnya. Dia tidak mungkin menikah. Mendengar itu, sekretaris kerajaan tampak ragu. Calon empu? Betul, Anda tahu kan, empu itu dipilih langsung oleh Sang Hyang. Di sini posisi empu sepenting itu ya. Ruang negosiasi berubah hening. Aku dan ayah tegang menanti respon sekretaris kerajaan. Foto ini pasti serangan dari pihak Odelia. Gimana caranya foto itu bisa ada? Mereka benar-benar serius. Maaf, tapi dari mana mereka dapat foto ini? Foto ini diambil di rumahku. Bagaimana bisa? Para prajurit dan penjaga menjaganya 24 jam. Petugas sedang menginterogasi pemimpin koran itu. Sekretaris kerajaan melipat tangannya di atas meja, matanya memandang lurus padaku. Meski Noah sepupu Anda, tapi rumor ini sudah mengacaukan seleksi. Faksi yang selama ini menentang ayah Anda pasti akan mengajukan petisi supaya Anda didiskualifikasi. Bukan begitu, Mahapati? Ayah tidak langsung menjawabnya, hanya menggenggam tanganku. Sorot matanya seperti berkata maaf. Dia lalu beralih menghadapi sekretaris kerajaan. Tuan Sekretaris, jelas sekali ada yang berusaha menyabotase Tiara. Bukankah jelas siapa yang menuai keuntungan terbesar dari kejadian ini? Apa Odelia ada di balik semua ini? Jelas dia sangat diuntungkan kalau aku didiskualifikasi. Sekretaris kerajaan mengibaskan tangannya, mulai kehabisan kesabaran.
Mahapati, tanpa bukti apapun semua itu cuma asumsi. Karena itu, justru sekarang harusnya kalian mencari pelakunya, bukannya menangkap putriku. Aku harus bicara sekarang untuk menghentikan perdebatan ini. Maafkan saya karena telah menimbulkan keributan. Tapi Tuan Sekretaris, dengan segala hormat, menurut saya istana terlalu gegabah menangani masalah ini. Menangkap putri seorang Mahapati tanpa penyelidikan yang cukup, hanya demi mencegah kekacauan dalam seleksi. Kenapa Anda tidak mempertimbangkan kemungkinan keluarga kami disabotase? Di situasi begini, aku harus tunjukkan kalau aku kuat. Mereka boleh mengajukan petisi, tapi apa Anda pikir pendukung saya pun akan diam saja? Sebetulnya aku pura-pura kuat. Kuharap sekretaris kerajaan merasakan ada mengancam dari suaraku. Tapi sekretaris kerajaan justru memasang senyum mengejek. Mohon maaf, tapi saya harus bilang Anda terlalu percaya diri soal popularitas Anda. Padahal sampai minggu kemarin pun Anda belum pernah muncul ke publik. Putri Mahapati ini, kalau saja dia mau lebih bergaul selama hidup. Tetap saja, saya punya nama keluarga Mahapati. Nenek moyang saya berjasa membantu pembangunan Pertiwi. Selama ini kami juga mengabdi dengan setia. Istana tidak mungkin melupakan itu, kan? Sekretaris kerajaan segera berbalik dan menelepon bawahannya. Ia memerintahkan supaya pemimpin koran itu ditahan. Menyebalkan, aku sampai harus pakai pengaruh keluarga aku. Tapi ya, setidaknya ini bisa mengulur waktu. Kita harus mencari siapa pelakunya. Tetap saja, itu makan waktu. Saya tidak bisa ambil resiko situasi kerajaan jadi ricuh. Bagaimana jika kami bisa meredam gosip itu? Maksud Anda? Kamu punya rencana, nak? Pertama, aku harus susun rencana dengan hati-hati. Akan kutunjukkan pada mereka kalau aku tidak bersalah. Serahkan padaku ya, kita tunjukkan kemampuan keluarga Yudhistira. Aku mengeluarkan handphoneku dan menghubungi Noah. Hari pesta dansa yang ditunggu pun tiba. Saat menginjakan kaki di butik, ternyata Odelia sudah datang lebih dulu. Nona Tiara, saya tidak menyangka Anda kesini juga. Kelihatannya Anda sudah sibuk memilih sejak tadi. Saya memang datang agak awal. Anda tahu kan, susah sekali mencari gaun yang cocok untuk nanti malam. Sebagai calon permaisuri, jika penampilan kita buruk, wartawan akan mengkritik habis-habisan. Tapi Anda tenang saja, masih banyak baju-baju yang bagus. Odelia meninggalkanku menuju kamar ganti. Seorang pria mendekatiku. Ia diikuti dua pelayan yang membawakan dua kebaya dengan desain dinamis. Seperti kata orang-orang, Anda cantik sekali, Nona. Tubuh Anda sangat ideal, pasti mudah mencari kebaya untuk pesta dansa nanti malam. Semua pedagang pasti akan bilang gitu ke calon pelanggannya. Tapi ya, kebaya-kebaya itu memang indah sekali. Saya punya kebaya putih dengan aksen biru yang akan menonjolkan warna rambut Anda, Nona. Atau tampilan lebih berani dengan kebaya merah ini, jika Anda ingin lebih menonjol. Keduanya sudah dirancang agar serasi dengan pakaian yang mulia Pangeran Cloud dan Pangeran Lee. Kenapa baju di dunia ini membuat perempuan sulit bergerak sih? Maaf, apa ada pilihan lain? Saya juga punya kebaya dari koleksi sebelumnya. Silahkan Nona pilih-pilih dulu, saya harus membantu pelanggan lain sebentar. Aku memperhatikan ketiga kebaya itu. Membayangkan berjalan dengan dua kebaya pertama saja sudah sulit.
Nona, jangan lupa semua ningrat sedang menunggu-nunggu penampilan Anda di pesta dansa nanti. Mereka pasti meremehkanku kalau aku pakai baju yang sederhana. Baiklah, mari tentukan penampilanku malam ini. Agak ribet, tapi aku akan memakai yang ini. Tenang Nona, berkorban sedikit gak apa-apa. Hasilnya Nona kelihatan anggun sekali dengan kebaya itu. Luar biasa Nona Tiara, Anda terlihat seperti Dewi yang diturunkan Sang Hyang. Pangeran pasti akan berebut untuk berdansa dengan Anda. Setelah rambut dan makeupku selesai, kami berangkat ke istana. Malam itu, ayah menemuiku di depan pintu ballroom. Kau baik-baik saja, nak? Sebetulnya aku sangat percaya diri. Aku akan tunjukkan mereka gak bisa sembarangan dengan keluarga kita. Bagus, nak. Kita selesaikan permainan yang mereka mulai. Tapi dia kemana sih? Sampai sekarang kok belum datang. Aku memperhatikan orang-orang yang sudah datang mencari dia. Bersiaplah Tiara, wartawan pasti akan memburu kita. Hati-hati dengan jawabanmu. Pintu ballroom dibuka, lalu pengawal menyerukan nama Odelia dan ayahnya. Setelah ini giliranku. Aku sudah biasa menghadapi wartawan, tapi baru kali ini punya skandal. Tuhan, bantu aku. Aku merasakan seseorang mengambil tanganku dan meletakkannya di lengannya. Akhirnya kamu datang juga. Maaf, pekerjaanku baru aja selesai. Topeng itu kelihatan bagus di kamu, Dek. Duh kak, jangan godain aku di saat seperti ini dong. Baru saja kami bicara, pengawal sudah mengumumkan namaku dan Noah. Kutegakkan badanku supaya lebih percaya diri. Aku berusaha mengabaikan reaksi orang-orang. Dia masih berani menginjakkan kaki ke istana. Kupikir dia sudah dipenjarakan. Coba lihat, bukannya pria itu yang ada di foto juga? Di sisi lain, para wartawan mencatat kedatangan kami. Wow, rasanya aku lagi dihakimi. Tenang kak, tersenyumlah. Rombongan wartawan langsung mengelilingi kami. Seseorang hampir membenturku dengan kameranya. Aku sudah berlatih buat malam ini. Nona Tiara, pertanyaan singkat saja. Apa benar Anda berselingkuh dan mengkhianati yang mulia pangeran? Saya difitnah. Ada pihak yang berusaha menodai jalannya seleksi kali ini. Meski begitu, kami sedang berusaha membongkarnya. Saya berterima kasih kepada orang-orang yang masih mempercayai saya. Untuk sementara, itu yang bisa saya sampaikan. Para wartawan sibuk mencatat. Noah menggiringku meninggalkan mereka. Bagaimana menurutmu? Jangan terlalu dipikirin kak, pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai. Seisi ruangan masih memperhatikan kami. Bukankah Nona Tiara cantik sekali malam ini? Lihat bajunya, luar biasa. Aku harus menulis satu artikel lagi soal penampilannya. Pengorbananku gak sia-sia. Aku tersenyum puas mendengar perkataan salah satu wartawan. Begitu kami lepas dari kerumunan mereka, aku bisa melihat para wanita ningrat memperhatikan pakaianku dengan iri. Nona Tiara
Tiara, kebaya Anda indah sekali. Apa Anda bisa memberitahu siapa yang mendesainnya? Tentu saja, Nyonya. Bagaimana kalau kita mengobrol setelah saya menyapa Paduka Raja dan Ratu? Noah membawaku menemui Raja dan Ratu. Ayah bergabung dengan kami. Aku mengencangkan peganganku di lengan Noah. Dia masih bisa tersenyum menguatkanku. Terang abadi bagi matahari dan rembulan pertiwi Paduka Raja dan Paduka Ratu. Terang abadi bagi titisan dewa Pangeran Cloud dan Pangeran Lee. Mahapati, untuk pertama kalinya kau tidak menghadiri pesta sendirian. Senang bertemu kalian. Aku membungkuk hormat pada Paduka Raja dan Ratu. Terang abadi bagi matahari dan rembulan pertiwi Paduka Raja dan Paduka Ratu. Terang abadi bagi titisan dewa Pangeran Cloud dan Pangeran Lee. Mungkin ini saatnya aku memberikan hadiah yang kubawa. Aku menyerahkan lilin buatanku pada Raja dan Ratu. Penasaran, mereka menciumnya. Benda apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Wanginya begitu menyenangkan. Itu adalah lilin yang diberi wewangian Paduka Ratu. Saya membuatnya dengan bunga kesukaan Paduka. Lilin wewangian? Aku belum pernah melihatnya. Apa ini dari kerajaan seberang? Saya yang membuatnya, Paduka Ratu. Luar biasa sekali. Kau bahkan tahu bunga kesukaanku. Itu berkat bantuan Pangeran Lee, Paduka. Aku melirik-lirik dan menggumamkan kata terima kasih. Dia tersenyum padaku. Bagus sekali. Harusnya kau menjualnya, Nona Tiara. Bukan begitu, Paduka Raja? Ratu benar. Mahapati, mungkin putrimu bisa bekerja sama dengan kerajaan. Anda terlalu memuji putri saya, Paduka. Usai bicara dengan keluarga kerajaan, aku dan Noah berbaur dengan para tamu. Odelia dan beberapa ningrat menghampiri kami. Nona Tiara, siapa pria yang datang bersama Anda ini? Sepertinya dia istimewa sekali untuk Anda, sampai-sampai kalian masuk bersama. Kita belum pernah bertemu, Tuan. Dia pasti sengaja menyinggung itu. Mulutnya mungkin sudah gatal dari tadi. Tentu saja dia istimewa, Nona. Bukankah pria ini yang ada di artikel itu? Ah, pantas saja sejak tadi Anda terlihat familiar. Wah, kalian tampak mesra sekali di foto itu. Ah, masa? Maaf Nona Tiara, saya tidak bermaksud menyinggung masalah itu. Saya pun terkejut sekali waktu membaca artikel itu. Benar kamu terkejut. Tidak apa Nona, saya paham Anda penasaran. Aku melirik kerumunan wartawan. Kupastikan mereka memperhatikan kami. Ini saatnya. Noah, silakan perkenalkan dirimu. Noah membungkukkan badan dan membuka topengnya. Perkenalkan Tuan dan Nyonya, saya Noah Yudhistira, keponakan dari Mahapati. Begitu melihat Noah tanpa topeng, sontak semua orang menatapnya dengan segan. Aku tidak perlu bicara banyak, tanda di wajah Noah sudah menjelaskan banyak hal. Ternyata di dunia ini tanda itu suci dan membuktikan orang itu akan menjadi empu. Tuan ini calon empu. Betul sekali Odelia, bagaimana? Kamu gak nyangka kan? Saya minta maaf atas keributan yang kami timbulkan. Saat tahu sepupu saya yang belum berpengalaman ini mengikuti seleksi, saya merasa harus membantunya. Saya tidak tega membiarkannya bekerja keras sendiri demi menampilkan dansa terbaik malam ini. Untung ada Noah, saya khawatir sekali akan mempermalukan para pangeran malam ini. Sengaja kukeraskan suaraku, aku memasang ekspresi khawatir. Saya tidak tahu apa fakta bahwa sepupu saya calon empu terlewat atau sengaja ditutupi.
pemberitaan itu, lalu petisi untuk mendiskualifikasi saya. Aneh sekali semua itu muncul saat seleksi baru dimulai. Kira-kira siapa yang tega menyebarkan ini? Sejujurnya beberapa hari ini saya sangat kesulitan. Ayah pun sangat khawatir. Bagaimana Nona Odelia? Bukankah itu aneh sekali? Tentu saja Nona, semua itu benar-benar aneh. Yang lebih aneh, foto itu diambil dari kediaman saya. Bukankah itu artinya orang ini profesional sekali? Dia berhasil menembus penjagaan rumah saya. Bagaimana jika dia tidak hanya mengincar saya? Bisikan-bisikan khawatir memenuhi ruangan. Perhatian seisi ruangan beralih ke keamanan kediaman masing-masing. Anda juga harus hati-hati Nona Odelia. Terima kasih telah memperingatkan saya Nona Tiara. Setidaknya sekarang aku berhasil meredam gosip itu. Kulihat ayah mengangguk-angguk bangga. Di sisi lain ruangan, kedua pangeran tersenyum puas melihatku. Sekretaris kerajaan mengangkat gelasnya sebagai tanda pujiannya. Satu masalah selesai untuk malam ini. Hadirin sekalian, sepatah dua patah kata dari Paduka Raja. Paduka Raja memberikan wejangan pada kami, khususnya kedua calon ratu yang baru ditetapkan. Angkat gelas kalian untuk kedua calon ratu, demi masa depan Pertiwi. Seisi ruangan kemudian bergerak ke pinggir membentuk lingkaran besar. Aku dan Odelia menantikan para pangeran menjemput kami ke tengah lantai dansa. Jangan khawatir kak, ingat aja pelajaran yang kuberikan. Sejauh ini semua berjalan lancar. Dari sisi ruangan yang lain, Odelia tersenyum padaku. Aku menunggu siapa yang akan berdansa pertama kali denganku. Lihat, bagaimana ini bisa terjadi. Ini sangat memalukan. Kenapa keduanya mengajakku berdansa? Kedua pangeran membungkuk di depanku dengan tangan terulur. Senyum Odelia berubah masam. Aku meletakkan tanganku di atas tangan Claude. Claude membimbingku ke tengah lantai dansa, sementara Lee menjemput Odelia. Aku masih sempat menangkap sorot kekecewaan di mata Lee. Toh, aku gak mungkin dansa dengan keduanya sekaligus. Para pemain musik memainkan nada-nada waltz yang lembut saat Claude meletakkan tangan kiriku di bahunya. Terima kasih sudah memilihku. Tapi aku gak yakin bisa mengimbangi langkahmu nanti. Ingat, aku masih pemula. Pelajaran pertamaku malah membuatku terkena skandal. Kedengarannya sangat gak sebanding. Dengan lembut, Claude membimbingku bergerak mengikuti irama musik. Kudengar kamu sampai diinterogasi. Begitulah, mereka cukup menekanku. Kau pasti ketakutan. Sesungguhnya aku cukup tegar. Aku sadar ini resikoku sebagai calon permaisuri. Mungkin malah harusnya aku sudah memprediksi itu. Aku iri dengan ketegaranmu ini. Bukan pengalaman menyenangkan, tapi aku baik-baik saja sekarang. Kurasa itu resikonya berhubungan dengan seorang pangeran. Tapi saat mengetahuinya, apa kau percaya dengan gosip itu? Tentu saja tidak. Aku tahu kamu bukan orang seperti itu. Bagaimana kamu yakin? Kita belum lama saling mengenal, Yang Mulia. Claude menundukkan kepalanya menatapku dalam-dalam. Aku ini pandai menilai karakter orang. Sejak di telaga kemarin, aku sudah banyak memperhatikanmu. Begitukah? Aku harus bilang, kamu menyelesaikan masalah ini dengan baik.
masih harus banyak belajar, terutama darimu. Sejak lahir kamu sudah jadi pangeran dan mestinya terbiasa dengan semua sorotan itu. Sayangnya semua itu tidak terlalu menyenangkan. Selalu ada bagian diriku yang ingin keluar sebagai orang biasa. Kami terus berdansa seolah tak akan pernah usai. Di sisi lain, Odelia berusaha mencairkan kekakuannya dengan Lee, namun Lee tampak dingin menanggapinya. Musik pun hampir mencapai klimaksnya. Kau siap memukau mereka? Hah? Bagaimana? Santai saja dan percaya padaku. Aku nggak bisa menolak kalau itu permintaanmu. Saat pemain biola dan piano semakin larut dalam permainannya, Claude memberiku aba-aba untuk loncat. Claude mengangkat dan menahanku. Untuk beberapa detik, aku seperti melayang di udara. Saat itu, sekelilingku jadi kabur dan hanya Claude yang terlihat jelas. Tiara, percaya saja padaku. Malam ini kamu cantik sekali. Aku bisa mendengar tepuk tangan para tamu. Dan degup jantungku sendiri yang mulai tak beraturan. Terima kasih sudah mempercayaiku. Setelah Claude menurunkanku, kami masih berdansa sebentar sebelum giliranku berdansa dengan Lee. Kuharap aku tidak terlalu mengecewakan setelah atraksi yang diberikan Claude tadi. Tidak, tentu saja tidak. Berbeda dengan Claude, Lee terasa lebih dominan membimbingku berdansa. Sebisa mungkin aku tidak menginjaknya. Aktingmu dengan calon empu tadi hebat juga. Kalian berhasil membungkam para ningrat. Kuakui aku terlalu meremehkanmu. Memangnya kau pikir aku akan bagaimana? Menangis dan mengurung diri di kamar? Kau itu. Tadinya aku mau begitu. Aku bisa bayangkan kalau aku betul-betul mengurung diri di kamar. Sebaiknya mulai sekarang kamu mulai menganggapku serius. Lee mendekatkan mulutnya ke telingaku. Akhir-akhir ini kamu sangat mengejutkan. Di tengah-tengah pesta dansa, Paduka Ratu menghampiri putra bungsunya. Lee, ajaklah nona yang menyendiri di pojok itu berdansa. Aku tidak mau ada tamu yang tidak menikmati pesta malam ini. Kelihatannya nona itu sangat pemalu. Tapi Bunda Ratu, aku sudah berdansa dengan Nona Tiara. Lalu, sebagai pangeran, kamu kan harus bersosialisasi dengan ningrat lain juga. Sudah sana, ajak gadis malang itu berdansa. Akhirnya, Lee pun berdansa dengan nona itu. Cuma sekali ini saja. Tapi ketika dansa selesai, Pangeran Lee, bolehkah saya juga berdansa dengan Anda?
Jika Yang Mulia tidak keberatan, saya juga ingin berdansa dengan Anda. Saya juga menantikannya, Pangeran Lee. Kok jadi gini? Merepotkan, harus kuusir. Paduka Ratu masih mengawasi Lee dengan mata elangnya. Para putri Ningrat menatap Lee penuh harap. Kalau kutolak, urusannya panjang. Baiklah, saya akan berdansa dengan kalian. Lee pun berdansa dengan mereka satu persatu. Setelah sejumlah dansa yang melelahkan, kakiku pegal. Harusnya aku sudah berdansa dengan semuanya, kan? Tapi antrean yang ingin berdansa dengan Lee masih panjang. Kenapa makin banyak? Tapi mereka sudah menunggu. Masa aku mengecewakan mereka? Lee pun terus meladeni tawaran berdansa. Sampai akhirnya dia sendiri oleng. Gawat. Claude berhasil menangkap Lee sebelum adiknya itu terjatuh. Kamu baik-baik saja? Kak Claude? Claude membantu Lee berdiri, lalu beralih ke para putri Ningrat. Maaf Nona-nona, sepertinya saya harus meminjam Lee sebentar. Ada sesuatu yang perlu kami bicarakan. Kami permisi. Claude tersenyum manis lalu membimbing Lee keluar tempat pesta. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Aku cuma mempertahankan martabat keluarga kerajaan. Sementara itu di tempat pesta, ya, aku tidak sempat berdansa dengan Pangeran Lee. Aku juga. Tapi kamu lihat tadi. Ya, Pangeran Claude memeluk Pangeran Lee. Ah, benar, bukankah tadi itu mesra sekali? Besok pasti muncul rumor baru tentang dua anak itu. Kamu bicara apa, Ratu? Bukan apa-apa Yang Mulia. Ini cuma masalah imajinasi perempuan. Oh.
Setelah selesai berdansa, Cloud mencari udara segar di taman. Tiba-tiba terdengar suara beberapa perempuan. Kalian lihat dansa para calon raja ratu tadi? Menurutmu, siapa yang lebih cocok dengan Pangeran Cloud? Mereka membicarakan kami. Menarik, mungkin aku bisa dapat informasi politik yang berguna. Cloud sedikit menjauh dan mulai mendengarkan dengan seksama. Sudah jelas Nona Tiara, mereka terlihat sangat cocok bersama. Aku tidak setuju, Nona Odelia lebih cocok. Mereka berdua kelihatan seperti lukisan ketika berdansa. Apa kamu tidak melihat saat Nona Tiara berdiri di sebelah Pangeran Cloud tadi? Jelas-jelas mereka sangat serasi. Tapi Nona Tiara tidak ada apa-apanya dibanding Nona Odelia. Pokoknya Nona Tiara lebih baik. Tidak bisa, pokoknya harus Nona Odelia. Perdebatan mengenai siapa yang lebih cocok untuk Cloud memanas, sampai tiba-tiba cukup, selera kalian berdua membosankan. Hanya ada satu orang yang cocok untuk Pangeran Cloud. Siapa dia? Siapa? Iya, siapa? Di tempat persembunyian, Cloud diam-diam ikut penasaran. Mereka jarang bersama, tapi sebetulnya sangat cocok. Dia adalah Pangeran Lee. Lee? Omong kosong, mereka gak benar-benar berpikir begitu kan? Kau ini? Ayo katakan kalau itu konyol. Sangat benar. Ternyata sama saja. Menurutku, mereka juga kelihatan serasi. Sayang mereka jarang kelihatan berdua. Kalau dilihat-lihat, Pangeran Lee memang lebih cocok. Tubuhnya yang tinggi tegap dengan pesona dingin yang menusuk. Sangat melengkapi aura lembut dan tenang Pangeran Cloud. Kalian lihat kalau mereka berdiri bersebelahan, betul-betul keindahan yang sempurna. Sempurna apanya? Mereka berpikir apa sih? Andai kita bisa melihat Pangeran Lee dan Pangeran Cloud bersama, jantungku bisa meledak kalau itu sampai terjadi. Kalian lihat tatapan Pangeran Lee pada kakaknya, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang. Cloud tidak sanggup lagi mendengar kelanjutan obrolan itu. Seluruh tubuhnya merinding. Imajinasi para perempuan ningrat ternyata gak bisa diremehkan. Apa obrolan mereka selalu menyeramkan ini? Sebaiknya aku kembali sebelum mendengar hal yang lebih aneh lagi. Malam itu Cloud belajar sesuatu. Ternyata imajinasi perempuan adalah salah satu hal paling menyeramkan di muka bumi.
Setelah berdansa, aku merasa perlu menyegarkan diriku dan mengambil napas. Aku menyingkir untuk mengambil cemilan. Silakan Nona, cemilan mana yang Anda inginkan? Semuanya bawang. Ya udahlah, gimana lagi? Orang-orang ini tergila-gila pada bawang. Bawang utuh. Ragu-ragu, aku menggigitnya setelah menyisihkan bawang-bawang utuh ke pinggir piring. Seenggaknya mereka bisa mencincangnya dulu. Enak sekali. Apa nama makanan ini? Onion pie with garlic and red onion flakes, Nona. Ini hidangan baru yang diciptakan koki istana, khusus untuk pesta dansa. Aku mengambil satu gigitan lagi, kali ini tanpa menyingkirkan bawang-bawangnya. Ternyata rasanya semakin enak kalau dimakan dengan bawangnya. Koki istana pasti sudah bekerja keras. Tolong sampaikan rasa terima kasihku. Saya akan memastikan koki istana mengetahui pujian Anda, Nona. Sedang asik menikmati cemilan, Odelia mendekatiku. Aku ikut prihatin atas masalah kemarin. Jangan bercanda. Kamu pasti dalangnya. Cara kotor yang kamu pakai buat menjatuhkanku, itu memalukan. Akan kubuktikan perbuatanmu. Untung saja posisi kami jauh dari para tamu. Aku bisa menghentikan aktingnya yang menyebalkan. Baiklah, aku akan terang-terangan. Meski entah siapa yang menyebarkannya, tapi aku senang karena skandal ini bisa jadi peringatan untukmu. Jangan terlalu sombong, karena ini baru awalnya. Kenapa kau harus merasa terintimidasi olehku? Terintimidasi? Aku? Aku tidak memperhatikan kata-kata Odelia selanjutnya, karena sosok Empu Agung menyita perhatianku. Koceng! Kali ini dia nggak boleh lolos. Hei, Nona Tiara. Aku buru-buru berlari mengejar Empu Agung. Tunggu. Empu Agung cuma menatapku lurus, tidak berkata apapun. Kamu berhutang banyak penjelasan padaku. Penipu, kamu bilang mau membantuku. Tapi sekarang aku malah terjebak jadi Putri Mahapati. Percayalah, ini caraku membantumu. Sayang sekali kalau jiwa muda sepertimu harus mati sia-sia. Ya, tapi Noah adikku, kehidupan lamaku. Adikku, dia nggak punya orang lain selain aku. Apa dia baik-baik saja? Selama ini dia bergantung padaku. Empu Agung tersenyum kecil. Tenanglah, tidak usah khawatir. Adikmu baik-baik saja. Sejak kepergianmu, orang tua kalian sadar dan mulai memperhatikannya. Benarkah, Papa dan Mama?
Membayangkan Noah dengan orang tuaku sontak membuat air mataku turun. Tapi aku bisa syukurlah. Setidaknya Noah tumbuh dewasa dengan kasih sayang mereka. Empu Agung menepuk bahuku lembut. Nona, aku harap kamu tidak lagi terikat pada kenangan kehidupan lama. Kamu kini mengemban takdir baru. Jika kamu berhasil mempersatukan Panji Merah dan Panji Putih, kamu akan menerima berkat Sang Hyang. Dan mungkin akhirnya aku bisa bahagia di kehidupan ini. Kamu sendiri yang menentukan. Empu melempar selendangnya ke bahu. Sampai bertemu lagi. Tunggu dulu. Meski perkenalan kita tadi awali dengan baik, tapi terima kasih sudah menyelamatkanku. Empu cuma tersenyum lalu pergi. Aku menghapus air mataku dan bersiap kembali ke ballroom. Apa kata mereka kalau aku kembali dengan mata sembab? Seorang pengawal tergesa-gesa menghampiriku. Nona, Anda harus segera pulang. Pengawal yang menghampiriku itu terlihat sangat cemas. Ada apa? Kupikir malam ini sudah cukup drama. Orang yang memotret Anda dan Tuan Noah sudah ditangkap. Sudah ditangkap? Akhirnya mereka menemukannya. Mereka tak akan kubiarkan lolos begitu saja.